Di tengah-tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat Daya, sebuah diskusi penting sedang berlangsung di Wisorong. Fokus Group Discussion tentang pendirian perguruan tinggi negeri di provinsi ini menjadi topik utama pembicaraan. Pemerintah Indonesia ingin membuktikan dirinya bahwa Indonesia serius dalam membangun Papua, dan karena itu menghadirkan universitas itu untuk mempersiapkan orang-orang Papua untuk bisa menjadi pemimpin, jadi orang yang siap bekerja untuk daerah ini. Dan karena itu kalau kita ikuti proses awal itu ya, para mahasiswa itu dikumpul dari mana-mana ya, mungkin ada yang belum tamat SMA lagi itu sudah dibawa masuk ke sana. Universitas itu bisa didirikan. Misi politik. Yang kedua, misi kemanusiaan, yaitu bahwa ini dalam rangka memanusiakan orang Papua. Dan itu sudah terjadi. Kemudian sekarang ini tidak seperti itu lagi. Ini prosesnya harus betul dilakukan. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi kalau kita bisa mendirikan satu perguruan tinggi negeri. Dan itu yang kita sedang mengalami. Nanti pertanyaannya, ini sudah hampir 18 atau 20-an lebih pendidikan tinggi swasta itu ada di Sorong Raya ini. Kenapa harus ada perguruan tinggi lagi, perguruan tinggi negeri? Ini pemerintah, jadi sudah sampaikan tadi, pemerintah dalam kaitan dengan pembangunan daerah bertanggung jawab juga dalam penyediaan SDM-nya untuk menunjang pemerintah daerah itu seperti itu dilakukan. Ini tidak menggantikan perguruan tinggi negeri, lain tidak menggantikan apa yang sedang dikerjakan oleh teman-teman dari perguruan tinggi swasta yang sudah berjalan. Karena kita membangun negara ini sulit, rumit, karena itu perlu kita kolaborasi. Public private partnership itu penting kita kembangkan untuk membangun daerah ini. Jadi kita sama-sama melakukan itu. Apa yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi swasta di sini, apa yang perlu itu bisa juga dikembangkan oleh universitas ini. Kerja sama-sama seperti itu. Peran dari para kepala Dikti 14 ini juga sangat penting, bertanggung jawab dalam rangka pembinaan seperti ini. Kita berharap dalam proses ini juga saya membantu proses yang sedang berjalan. Tentunya berkaitan dengan rekomendasi dalam pendirian ini juga harus kita akan lihat sama-sama, baik dari LLDT maupun dari pemerintah daerah setempat. Kita mohon dukungan dari kita semua, pemerintah kabupaten kota di wilayah Sorong Raya ini, baik itu provinsi, kabupaten kota, kita butuh dukungan itu. Juga pemangku kepentingan yang lain, para suku, orang-orang ada tanah, ini kita perlu tanah. Tanah itu seperti apa? Itu persyaratan mutlak yang diminta untuk perguruan tinggi seperti ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melihat itu. Bertempat di salah satu hotel di Kota Sorong, dilaksanakan FGD pendirian perguruan tinggi negeri di Papua Barat Daya dan dibuka secara langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Barat Daya, Bapak Dr. Andos Suwardi, dengan menabuh sebanyak 3 kali bersama dengan seluruh pemerintah kota kabupaten yang hadir pada pelaksanaan FGD tersebut. Bagi kita di Papua Barat Daya, pendidikan bukan sekedar jalan menuju kemajuan, tapi juga merupakan fondasi untuk mewujudkan kemandirian kesejahteraan masyarakat asli Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyadari bahwa masih banyak tantangan yang kita hadapi, mulai dari keterbatasan akses, infrastruktur,
tenaga pengajar, hingga biaya pendidikan. Namun dengan semangat gotong royong dan kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan, kita yakin tantangan tersebut dapat kita hadapi satu persatu. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk yang pertama, meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa bagi putra-putri Papua Barat Daya, termasuk di daerah terpencil. Yang kedua, mendukung peningkatan mutu perguruan tinggi, baik melalui penguatan kapasitas dosen, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal, maupun kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional. Yang ketiga, mendorong kolaborasi riset dan inovasi agar Universitas di Papua Barat Daya menjadi pusat pengetahuan dan solusi bagi pembangunan daerah. Yang keempat, memperluas digitalisasi pendidikan agar proses belajar mengajar tetap inklusif di era teknologi yang terus berkembang. Dengan ini saya mengajak kita semua untuk bergandeng tangan, memperkuat sinergi, dan bekerja dengan hati untuk membangun masa depan pendidikan tinggi yang lebih baik di Papua Barat Daya demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing, mandiri, dan sejahtera. Di tepi pantai nelayan bersandar sambil tersenyum memandang samudra. Mari wujudkan mimpi yang besar, perguruan tinggi negeri untuk Papua Barat Daya tercinta. Pada hari ini, Jumat, tanggal 7 November tahun 2025, saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan resmi membuka kegiatan FGD dalam rangka persiapan pembentukan perguruan tinggi negeri di Provinsi Papua Barat Daya. Pada hari ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Maha Esa, dengan resmi saya katakan dibuka dengan menambah IPA sebanyak 3 kali. Bukan rekor dulu, hari ini FGD pendirian perguruan tinggi negeri di Provinsi Papua Barat Daya resmi dibuka. Tanpa perguruan tinggi negeri, provinsi baru seperti Papua Barat Daya akan bergantung secara epistemik dan tidak dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Universitas berfungsi sebagai agen integrasi yang dapat menghubungkan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ya, singkat saja tentang bagaimana kita akan memasuki sebuah dunia kerja seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Dedik tentang begitu berlimpahnya orang tidak kerja di mana-mana. Terus kesalahan itu ada di mana sebenarnya? Apakah kesalahan itu ada ketika perguruan tinggi terlalu banyak? Apakah kesalahan itu berada di kesempatan lapangan kerja yang sedikit? Atau kesempatan itu dia tidak ada karena distribusi pekerjaan yang tidak merata sebagai akibat dari akses yang tidak merata juga? Kalau fenomena ini kita gabung menjadi suatu masalah, maka dia tidak akan menangkap masalah lokal, tetapi dia menjadi tanggung jawab negara untuk bagaimana memutus mata rantai ini agar semua yang tadi disampaikan tentang ilmu-ilmu yang terlalu banyak dan ada yang masih nganggur itu dapat kita atasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari latar belakang yang ada bagi kami, ya, adalah pendidikan tinggi ini dia merupakan infrastruktur knowledge, ini hal yang biasa. Bagaimana kapasitas otonomi pemerintah daerah itu kita bangun melalui pendidikan tinggi. Kalau kita menggarisbawahi kata ini, maka apakah sesuatu yang tadi merupakan tantangan itu, yang tadinya dia begitu banyak orang yang menganggur, kalau nanti kita pilah lagi, ternyata dia ada pada momen-momen itu. Gimana? Kami langsung dikumpulkan pada waktu itu secara tidak langsung. Bapak itu panggil, kesini dulu. Kenapa? Ini ada bisikan dari Pak Menteri. Coba komunikasi dengan Pak Gubernur tentang hal ini. Dari komunikasi itu, karena kita orang itu semua teman-teman gitu. Ya, Bapak Gubernur saya ada di ini, tentu tidak ada semua. Jadi komunikasi non formal itu kita lakukan dalam rangka membuat kebijakan yang hebat ini. Ya, kita komunikasi terus kami menggunakan data, lahirlah sudah ini.
Pendirian perguruan tinggi negeri di provinsi baru ini bukan hanya ekspansi administratif, tetapi juga intervensi struktural yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Para akademisi dan pemerintah berkumpul untuk membahas konsep dan rencana pendirian perguruan tinggi negeri di Papua Barat Daya, mulai dari nama perguruan tinggi itu sendiri, serta lokasi pembangunan perguruan tinggi di Papua Barat Daya. Mereka sepakat bahwa pendidikan tinggi merupakan infrastruktur pengetahuan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Nah, itu yang saya usulkan. Nama itu saya sudah siapkan semua tulisannya, tapi nanti saya cari. Mana itu bahasa apa? Rumana itu bahasa Baira. Artinya kepala burung. Ya. Itu usul juga sama dengan Pak Iji tadi. Itu saya usul saja. Nanti tergantung kita mau pakai lama yang tadi dilakukan atau dijelaskan oleh Pak Mofu, boleh, tapi nama dicari, harus ganti, tidak boleh pakai Surabaya, karena tidak identik dengan wilayah ini. Tapi yang berikut, kalau kita pakai lama dari Pak Mofu tadi, saya usulkan Noken harus diganti juga. Noken itu bukan identik dengan suku ini, ya wilayah ini, itu Noken dari pegunungan. Noken dari wilayah ini harus berbeda. Koba dan bentuk Noken juga harus berubah. Iya. Dan tadi pembikin dari apa? Yang Pak Bukan itu dari pegunungan, ya dari pegunungan. Ya. Itu kan Papua disebut itu. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ini mungkin menyinggung atau mungkin yang namanya karya setiap orang itu kita tidak bisa untuk ya mengubah, tetapi ya itu perlu ada izin. Tetapi kita belum sepakat dalam hal itu, tapi bisa kita koreksi. Terima kasih, saya kembalikan. Pemerintah daerah ingin menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing. Pendirian perguruan tinggi negeri ini merupakan salah satu prioritas pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Provinsi Papua Barat Daya. Forum Group Discussion ini membahas tentang konsep dan perencana pendirian perguruan tinggi negeri yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional. Para peserta FGD sepakat bahwa pendirian perguruan tinggi negeri harus berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ya, di kota ini perguruan tinggi swasta sangat banyak, tetapi saya tahu waktu menjabat sebagai pimpinan mahasiswa di kampus, Pak Prof jadi rektor, Uncen itu selalu menjadi pembina kepada semua perguruan tinggi swasta. Ya, jadi hadirnya perguruan tinggi negeri di sini juga akan menjadi pengayom dan pembina kepada perkembangan pendidikan tinggi di Kota Sorong, di perguruan tinggi swasta yang ada. Jadi mutualis di situ, bukan sebagai pesaing kompetitor yang satu berkembang yang satu tidak, tapi sama-sama akan memberikan support system. Hal lain mengenai pembiayaan dan penganggaran itu mutlak menjadi kewenangan pemerintah, sudah diresponskan secara baik dan kita apresiasi dan mendukung itu. Doa dan harapan semoga ini segera terwujudkan menjadi sarana untuk mewujudkan kemajuan pendidikan di tanah ini. Ya, saya punya prof dulu di kampus mengatakan bahwa satu-satunya senjata ampuh yang dapat memberantas kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan adalah pendidikan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, terima dan kita sama-sama take action. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke yang berdaulat. Teman-teman komunitas ini mendukung ya. Dukungan itu bukan hanya soal kita yang di sebuah kertas, tetapi dukungan itu sebesar opini apa yang Anda harus sampaikan kepada masyarakat. Kalau hanya kami dengan kapasitas akademik itu tidak memang, tetapi pemuda milenial yang berbicara dengan cara itu kami yakin dia pengaruhnya besar sekali. Terima kasih. Dengan adanya FGD ini diharapkan dapat tercipta konsep dan rencana pendirian PTN yang kuat sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat Daya.
Sebuah langkah penting menuju masa depan yang lebih cerah bagi Papua Barat Daya.